Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Sabika dari kelas SI 303 dari Prodi Sistem Informasi untuk tahun dari periode ganjil untuk tes ujian tengah semester 2025-2026. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman untuk sistem basis data sesi 1 sampai 7 semester 3. Untuk sesi 1, pengenalan basis data. Data adalah rekaman mengenai fenomena atau fakta yang ada atau terjadi. Data pada pokoknya adalah refleksi fakta yang ada. Secara tradisional, data dapat diorganisasikan ke dalam suatu hierarki yang terdiri atas elemen data, record, file. Selanjutnya, untuk mengenal data itu sendiri, pengolahan data melalui kertas sangat tidak efisien. Seperti di sini kan ada gambar ya. Eh, Kalau dulu itu secara tradisional, kita mengolah data atau menyimpan data itu dalam bentuk rak atau arsip yang dimana sangat memakan banyak ruang dan tidak efisien. Pada perkembangan selanjutnya, sistem mengolah data mengalami pergeseran dari pengolahan berbasis bekas file di mana sejumlah rekaman data diolah secara terpisah-pisah menjadi pengelolaan data terintegrasi menggunakan sistem manajemen basis data atau DBM. Dan untuk sekarang konsep dasar sistem basis data, sistem merupakan sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Basis data merupakan komponen utama sistem informasi karena semua informasi untuk mengambil keputusan berasal dari data dalam basis data. Oke, di sini definisi basis data menurut para pakar. Menurut Chow, basis data merupakan kumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasi ke dalam tata cara khusus. Menurut Bambang Herianto, pada bukunya Sistem Manajemen basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang merefleksikan fakta-fakta yang terdapat dalam organisasi. Selanjutnya, sistem basis data adalah suatu sistem yang menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer atau DBMS untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan. Untuk komponen sistem basis data ini mencakup data, hardware, software, user, dan operating system. Oke, ada sekarang komponen basis data. Data di dalam basis data dapat disimpan secara terintegrasi ataupun dipakai secara bersama-sama. Data integrasi adalah basis data yang merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang lengkap atau redundant. Bisa dibilang bagian-bagian yang spam atau yang double berulang kali. Data shared adalah masing-masing bagian dari basis data yang dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Ada 3 jenis data, yaitu data operasional, merupakan data dari suatu organisasi berupa data yang disimpan dalam basis data. Kedua, ada data masukan, merupakan data luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input seperti keyboard yang dapat mengubah data operasional. Ketiga, ada data keluaran, merupakan data yang berupa laporan melalui peralatan input seperti screen, printer, dan lain-lain. Sebagai hasil proses dari dalam suatu sistem yang mengakses data operasional. Nah, selanjutnya ada hardware, yang itu perangkat keras terdiri dari semua peralatan komputer yang digunakan untuk pengolahan sistem basis data berupa peralatan untuk menyimpan basis data yaitu secondary storage seperti disk, RAM. Kedua ada peralatan input dan output. Ketiga ada peralatan komunikasi data dan lain-lain. Software berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada basis data. Software pada basis data dapat berupa DBMS, yang mana adalah perangkat lunak yang menangani akses terhadap basis data, sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengolahan secara detail. Kedua, perangkat lunak pelengkap yang mendukung pengolahan basis data, yang sifatnya optional.
Ya, untuk user adalah pemakai basis data yang dibagi menjadi 3 klasifikasi. Salah satunya adalah DBA atau Database Administrator. Mereka ini adalah orang atau tim yang bertugas mengelola sistem basis data secara keseluruhan. Mereka ini mempunyai tugas yaitu mengontrol DBMS dan software-software, memonitor siapa yang mengakses basis data, mengatur pemakai basis data, memeriksa security, integrity, recover atau backup, dan consistency. Lalu ada programmer, seorang yang bertugas membuat aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Untuk end use, mereka adalah orang yang mengakses basis data melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh program. End user dapat dibagi dua menjadi yaitu native end user, pemakai yang tidak berpengalaman interaksi dengan sistem tanpa menulis program dan tinggal menjalankan suatu menu dan membeli proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Kedua adalah casual end user, adalah pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Operating system merupakan perangkat lunak yang memfungsikan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer. DBMS yang digunakan harus sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Untuk keunggulan sistem basis data, yang pertama ada integritas data dapat dipertahankan. Kedua, data dapat digunakan secara bersama-sama. Ketiga, sistem basis data memudahkan recovery. Keempat, memudahkan penerapan standarisasi. Kelemahan basis data, diperlukan tempat penyimpanan besar. Kedua, diperlukan tenaga yang terampil untuk mengolah data. Ketiga, perangkat lunak yang mahal. Lalu keempat, kerusakan di sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Baik, lanjut ke sesi 2 yaitu lingkungan basis data. DBMS adalah software untuk mendefinisikan, membuat, mengelola, dan mengontrol akses basis data, yang dimana tujuannya adalah penyimpanan dan pengambilan data yang efisien. Dan untuk menghindari redundansi, inkonsistensi, dan kesulitan akses, isolasi data, masalah keamanan, dan integritas. Untuk arsitektur DBMS ini eh, berintegrasi dengan ASI atau Spark, dan mereka memiliki 3 level eksternal. Tiga level yaitu level eksternal dari segi pandangan user, level konseptual yaitu struktur logik dan hubungan data, dan yang ketiga level internal penyimpanan fisik data. Data independence atau ketidakbergantungan data, ada 2 tipe data, yaitu physical data independence, yaitu perubahan fisik tidak mempengaruhi level konseptual. Lalu kedua, ada logical data independence, yaitu perubahan logik tidak mempengaruhi aplikasi. Nah, sekarang ada di tahap bahasa DBMS. Ada 3 kategori, yaitu DDL atau Data Definition Language, yang mendefinisikan struktur data, read, alter, index. DML atau Data Manipulation Language, yaitu manipulasi data seperti insert, update, select, delete. Lalu ada procedural. Bahasanya itu ada bahasa prosedural seperti C, sama COBOL. Kalau non prosedural itu ada SQL. Dan untuk DDL atau Data Control Language, yang mana mengatur kontrol internal DBMS. Untuk DBMS sendiri ini berfungsi untuk menyimpan, mengambil, dan mengubah data secara efisien, serta menyediakan katalog data, mendukung transaksi dan kontrol konsumsi, serta mampu melakukan recovery saat terjadi error. Sistem ini juga menjaga kenyamanan melalui autentikasi dan vektorisasi, memastikan integritas data, menutup komunikasi data, memberikan data independence, dan menyediakan utility pendukung untuk administrasi sistem. Sekarang untuk komponen DBMS, ada beberapa, yaitu Core Processor, Database Manager, File Manager, DML Processor, DDL Compiler, dan Dictionary Manager. Sekarang adalah komponen software utama DBMS, yaitu Authorization Control, Command Processor, Integrity Checker, Query Optimizer,
Session Manager, Scheduler, Recovery Manager, dan setelahnya Buffer Manager. Yang pertama, Dictionary adalah tempat penyimpanan metadata atau informasi mengenai datanya, yang dimana penyimpanan yaitu nama user, hak akses, struktur data, tipe data, batasan integritas, yang mana terdiri dari aktif dan pasif. Aktif yang mana otomatis konsisten dengan data, pasif harus diperbarui manual. Untuk produk dan DNS itu sendiri ada dari skala kecil yaitu Microsoft Access, skala menengah adalah MySQL, skala yang ketiga atau Enterprise itu adalah SQL Server, Oracle, dan Sybase. Lalu keempat ada open source system seperti PostgreSQL. PostgreSQL. Oke, untuk sesi ketiga adalah model data. Model data yaitu sekumpulan konsep untuk menggambarkan data, hubungan antar data, dan aturan atau constraints yang berlaku dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah menyebutkan data agar mudah dimodifikasi, diorganisasi, dan diolah. Ada tiga kategori, yaitu model data berbasis objek, object-oriented model, dan record-based model. Selanjutnya, untuk object-based, ini model yang mempresentasikan data menggunakan entitas, atribut, dan hubungan, atau objek yang memiliki nilai dan metode, yang termasuk entity relationship model, yang mana menggunakan entitas, atribut, dan relationship. Contohnya, yaitu mahasiswa mengambil mata kuliah, yang mana digunakan untuk merancang basis data secara konseptual. Jadi ini semacam ada kardinalitas satu hubungan tersendiri, yang mana menggunakan entitas, atribut, dan relationship. Entitas seperti contohnya adalah mahasiswa, atributnya adalah kuliah, pada atribut atau gabungannya, dan relationship. Jadi intinya seperti mahasiswa mengambil satu mata kuliah, atau mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Selanjutnya, objek oriented. Datanya dipresentasikan sebagai objek yang memiliki instant variable, methods, dan objeknya ini dengan karakteristik sama dikelompokkan dalam kelas. Instant variable ini isinya itu nilai atau atributnya. Methods ini untuk adalah fungsi yang dapat dilakukan objeknya. Oke, selanjutnya record based data model. Datanya itu disimpan dalam bentuk record dengan struktur tetap. Terdapat tiga jenis, yaitu model relasional, yang mana menggunakan data dua dimensi, lalu menjadi model yang paling populer saat ini juga. Jadi contohnya itu seperti tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, dan lain. Jadi kayak baris seperti biasa, kayak baris Excel gitu, ada baris dan kolom. Dan modelnya itu seperti tabel kayak biasanya, seperti itu. Nah, dia ada beberapa jenis, yaitu model data hierarki. Datanya itu disusun dalam bentuk country, step record atau childnya ini, atau bisa dibilang seperti uh, batangnya, atau dedangannya, itu memiliki satu parent. Kaitan parental ini adalah hubungan one to many. One to many. Cocok untuk organisasi yang berlapis-lapis, namun kelemahannya harus mengikuti struktur pohon yang ketat. Selanjutnya ada record-based model sama juga, namun dia namanya itu model data jaringan. Ini level lebih lanjutnya dari model hierarki. Childnya dapat memiliki lebih dari satu parent, dan dia itu representasi lebih fleksibel dibanding hierarki. Namun menimbulkan hutan pointer sehingga sulit ditelusuri. Untuk physical data model ini, modelnya menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik pada media penyimpanan, bersifat paling dekat ke mesin dan mencakup undefined model dan frame moment. Tujuannya adalah memberi gambaran bagaimana basis data diorganisasi pada level internal system. Nah, perbedaan model hierarki dan model model hierarki ini suatu pohon, satu parent, namun banyak child. Tapi model jaringan, child dapat memiliki lebih dari satu parent. Jadi mereka mempunyai terbalikan. Jadi kalau misalnya model hierarki itu kan satu parent, lebih kelihatan gitu. Ini satu parent, banyak child. Tapi kalau si model jaringan itu lebih kompleks. Jadi child ini mempunyai lebih dari banyak satu parent. Jadi ibarat dalam satu tangkai pohon itu
eh, sumbu untuk pohon ini banyak seperti itu. Sehingga model jaringan lebih fleksibel, namun lebih rumit dan rawan. Lalu keempat ada model data relasional dan bahasa query formal. Oke, untuk pengertian terlebih dahulu, model basis data yang menggunakan tabel dominasi, garis dan kolom untuk menggambarkan data. Model ini diperkenalkan oleh F. Chord di tahun 1970. Ciri modelnya, satu, data disusun dalam bentuk relasi atau tabel. Kedua, setiap tabel memiliki nama, atribut kolom, dan tabel. Ketiga, struktur logika sederhana, mudah dipahami, dan memiliki landasan matematis yang kuat. Dan keempat, menjadi dasar bagi seluruh ADBMS model seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Untuk tujuan model relasional, yaitu meningkatkan data independence, sehingga program aplikasi tidak terpengaruh oleh perubahan struktur fisik file atau jalur akses. Kedua, mengurangi redundansi melalui normalisasi. Normalisasi relasi digunakan untuk menghindari duplikasi data dan menjaga konsistensi. Tiga, memungkinkan manipulasi berbasis himpunan, yang mana pengguna dapat memproses banyak data sekaligus seperti set-oriented, bukan baris per baris seperti sistem lama. Keunggulan model relasional ini mudah dikomunikasikan antar user dan perancang sistem. Struktur tabel sangat esensial untuk desain data modern, mudah dikonversi dan diimplementasikan di API tidak membutuhkan pointer fisik, cukup hubungan logis antara data. Bahasa query-nya juga lebih mudah dipahami oleh semua level pengguna. Efisiensi pemrosesan meningkat karena satu statement bisa memproses banyak data. Lalu ada beberapa istilah model relasional seperti relasi, atribut, domain, dan tuple atau record. Relasi ini kayak table yang berisi baris kolom. Atribut itu kolom dalam tabel masing-masing yang memiliki nama dan domain tersendiri. Kalau domain itu kumpulan nilai valid untuk sebuah atribut. Misal domain umur itu bilangannya 0 sampai dengan 120. Kalau tuple atau record itu data yang mempresentasikan satu entitas. Nah, untuk skema relasi, deskripsi struktur tabel ini ada nama tabel, nama atribut, domain atribut, dan constraint atau hubungan. Kalau istilah relasi, ini isi aktual tabel saat ini. Jadi kayak baris data yang sedang ada atau yang memang benar-benar lagi ada gitu. Contohnya kayak gini. Ini ada istilah relasi, isi tabel mata kuliah yang muncul di modul. Sini ada kode mata kuliah dan isi datanya. Sini ada nama mata kuliahnya, seperti ada nama mata kuliah sebelah di sini dan SKS-nya ini berapa aja. Nah, untuk skemanya ini setiap mata kuliah. Di ini ada dalam fieldnya ini ada isi data mata kuliahnya, SKS dan lainnya. Jadi kita membahas relational keys. Jadi ada banyak macam jenis kunci atau keys dalam tabel. Jadi ada super key, candidate key, primary key, alternate key, dan phrase key. Super key itu atribut atau set atribut yang dapat mengidentifikasikan tuple secara unik. Kalau candidate key itu super key minimal, jadi tanpa atribut yang berlebih. Kalau primary key, candidate key yang dipilih sebagai kunci utama. Alternate key itu candidate key yang lain tidak dipilih sebagai primary key. Kalau foreign key itu atribut yang menunjuk ke primary key table lain untuk membentuk relasi antar tabel. Jadi biasanya ini semua digunakan key. Namun untuk saya yang paling sering itu adalah primary key dan foreign key. Primary key ini pastinya akan ada di seluruh tabel, di seluruh database. Nah, primary key ini adalah kode unik yang pastinya itu dia tidak akan sama seperti lainnya. Dan foreign key ini adalah kunci yang dapat menghubungkan untuk mendapatkan relasi dari antara satu tabel dengan tabel lainnya. Sekarang kita membahas integritas data model relasional. Jadi di sini menjelaskan aturan-aturan yang menjaga konsistensi data. Integrity domain menentukan nilai valid untuk kolom.
Integrity entity primary key tidak boleh nol. Kalau integrity referensial, relasi antara primary key dan primary key harus konsisten. Untuk integrity perusahaan atau user defined, dia tuh memiliki aturan khusus. Khusus, misalnya gaji gaji minimal 2 juta, umur lebih dari 17 tahun, jam mengajar kurang lebih 40 jam. Kurang lebih sama dengan 40 jam. Oke, untuk bahasa-bahasa data relational, dari sini kita membahas bahasa query yang digunakan pada model relational. Ini ada bahasa formal kayak teoritis matematika dan bahasa komersial yang digunakan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita membahas bahasa formal. Ya, ada aljabar relasional. Dia ini tipe bahasa prosedural, yang mana menentukan apa data yang diambil dan bagaimana cara mendapatkan. Operasinya ini penyeleksi, proyeksi, join, unison, difference, dan sebagainya. Kalau kalkulasi rasional, yaitu bahasa non-prosedural, hanya menentukan apa data yang diambil tanpa menjelaskan caranya. Ada dua jenis, kalkulasi relasional tuple dan kalkulasi relasional loop. Nah, lalu bahasa komersial ini yang sering kita temui sehari-hari, seperti SQL, QBE, dan Qual. Dan ini mereka tipikal yang user-friendly, jadi gampang untuk kita pelajari. Untuk contoh software DBMS ada IBM DB2, Oracle Database, CBase Informix, dan Microsoft Access. Baik, sekarang sesi 5 untuk bahasa query formal. Untuk bahasa query dalam basis data digunakan untuk mengambil informasi dari tabel. Dalam model relasional terdapat dua jenis bahasa query. Ada bahasa query formal dan komersial. Kalau bahasa query formal itu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Kalau komersial itu SQL. Bahasa query formal penting karena menjadi dasar teoritis dari SQL dan seluruh operasi manipulasi data dalam pertimis. Jadi bisa dikatakan bahasa-bahasa query formal ini yang mana menjadi batu loncatan agar kita dapat mengimprovisasikan bahasa tersebut menjadi bahasa komersial yang sekarang kita dapatkan seperti bahasa SQL sekarang ini. Memang kalau untuk bahasa formal ini cukup kompleks karena dia lebih berbase ke matematika dan kalkulus. Nah, seperti di sini, mereka ini bersifat matematis dan mendeskripsikan query ini secara teoritis, jadi lebih kompleks. Seperti aljabar relasional itu prosedural, kalkulus relasional itu non-prosedural. Ini besok query, dia digunakan sehari-hari seperti SQL. Nah, relasional atau prosedural ini artinya kita harus menentukan bagaimana datanya itu diambil. Aljabar relasional mempunyai operator-operator yang berasal dari teori himpunan atau set teori. Jadi kita kayak belajar matematika. Nah, dia itu punya simbol-simbol, ada dua kelompok, ada operasi dasar, ada operasi tambahan. Kalau operasi dasar itu ada select, project, partition, product, union, dan certificates. Operasi tambahan adalah lateral join, data join, intersection, dan division. Ini benar-benar kalau simbolnya ini benar-benar kayak matematika. Kalau select tuh kayak bulat dan ada lonjungannya. Kalau project itu kayak simbol P, Cartesian product itu dikali. Kalau union itu kayak huruf U, set difference itu yang strip. Kalau division itu kayak pembagi seperti itu. Intersection itu kayak simbol relasi gitu sih. Kalau dalam matematika union sama intersection itu kayak simbol relasi. Ya putar terbalik, putar terbalik. Nah, untuk operator select atau operator ini memilih tuple baris yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, ciri-cirinya menghasilkan subset baris, kedua menggunakan operator perbandingan, ketiga dapat menggabungkan kondisi AND atau OR. Nah, sebagai contoh di sini select NPM 29 sekian di tabel mahasiswa. Artinya adalah ambil baris mahasiswa dengan NPM tersebut.
The operator project ini digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari tabel. Ini mana menghasilkan subset kolom, menghilangkan atribut yang tidak pilih, menghilangkan duplikasi secara otomatis. Ini project nama kota dalam tabel mahasiswa. Dicari informasi mengenai nama dan kota mahasiswa. Lanjutnya cartesian product yaitu operasi yang menggabungkan setiap baris dari relasi A dengan setiap baris di relasi B. Digunakan sebagai dasar operasi join. Sebagai contohnya itu skema relasi mahasiswa yang isinya itu NPM, nama, alamat, kota, dan jenis kelamin. Skema relasinya itu ada lagi mata kuliah ulung seperti kode mata kuliah, dan kelas. Kombinasikan data dari kelas mahasiswa dengan data dari hasil. Jadi dia kayak untuk menghubungkan relasi mahasiswa dengan relasi B-nya atau relasi mata kuliah. Cara Union menggabungkan dua relasi dengan syarat jumlah atribut sama, domain atribut sama, urutan atribut sama. Jadi untuk memakai union ini ada beberapa syarat. Jadi atributnya itu harus sama, domain atributnya juga harus sama. Apalagi urutan atribut itu harus sama. Sebagai contoh, menggabungkan data dari relasi mahasiswa dengan data dari relasi dosen. Karena ada set difference, menghasilkan data yang ada di relasi F, tapi tidak ada di relasi S. Seperti di sini contohnya ini ada project nama select kota Jakarta dalam tabel mahasiswa dan mencari datanya select Jakarta dalam tabel dosen. Artinya, masih Jakarta yang bukan dosen Jakarta. Natural join dan otomatis penjadwalan atribut yang namanya sama di dua tabel, menghilangkan duplikasi kolom. Seperti contoh di sini ada project nama select KDMK atau kode mata kuliah KK021 dalam tabel mahasiswa KRS dan KRS. Si mahasiswa KRS. Yang artinya digunakan untuk mencari mahasiswa yang mengalami mata kuliah tertentu. Jadi, tabel mahasiswa dan tabel untuk RS ini digabungkan untuk mencari kode mata kuliah. Jadi kayak siapa aja yang ambil kode KRS sebagai berikut. Mas, siapa mahasiswa yang mengambil kode mahasiswa, kode mata kuliah sebagai berikut. Selanjutnya ada tata join. Join dua relasi dengan kondisi tertentu. Tidak harus berdasarkan nama atribut yang sama. Seperti yang tertera di sini untuk mencari mahasiswa dan dosen yang tinggal di kota yang sama. Sini ada project mahasiswa, lalu nama dosen, dan mahasiswa. Jadi di sini dalam tabel mahasiswa di ini ada field nama. Di tabel dosen juga ada field nama. Jadi mereka select dulu nama pada tabel mahasiswa dan nama pada tabel dosen, lalu mencari mahasiswa dan dosen yang tinggal di kota yang sama. Sama dengan ya, berarti sama dengan lalu intersection. Mengambil baris yang muncul di kedua relasi. Jadi sampai nama mata kuliah, silakan mata kuliah, mata kuliah. Lalu intersection, kan? Nah, di sini artinya dicari nama mata kuliah dengan kode mata kuliah KK021 yang berada pada jurusan ini dan TK. Nah, division ini untuk mencari nilai atribut yang memenuhi semua nilai di relasi. Biasanya digunakan pada relasi mahasiswa dan mata kuliah. Contoh di sini, semua nama mahasiswa yang mengambil kuliah dengan kode mata kuliah KK021. Selanjutnya, kalkulus relasional. Di ini berdasarkan prosedural, jadi hanya menyebut apa yang ingin diambil tanpa memberitahu bagaimana caranya. Ada dua jenis, yaitu kalkulus relasional tuple dan do. Kalau kalkulus relasional tuple, dia itu menggunakan variabel tuple atau set. Di ini ada semacam pengimpit atau tuple yang mengimpit PT. Sebagai contoh di sini dicari nama dosen yang berada pada kota Bogor. Ini mengambil dosen
Dan T ini untuk mengambil variabel tuple, jadi dia menghubungkan kota, lalu sama dengan Bogor yang artinya mencari dosen yang ada di Bogor. Kayak gitu. Nah, untuk versi domainnya, ini lebih kompleks. Dia ini ada barisan-barisan yang ada LJK, seperti mencontohkan huruf-hurufnya, dicari data-data yang mengambil dosen ini 8700. Jadi dia nggak sama kayak tuple. Tuple itu versi yang cukup mudah. Kalau dia domain itu berdomain gitu. Jadi dia ada penghimpitnya antara huruf-huruf ini untuk menggabungkan dosen dan n-nya ini atau eh, identitas atau variabelnya itu 8700 atau mencari mid 8700. Baik, sekarang lanjut ke sesi 6, SQL Software Query Language. SQL adalah basis query konvensional yang paling banyak digunakan pada sistem basis data relasional. SQL digunakan untuk mendefinisikan struktur data DBL, mengambil dan memanipulasi data DML, mengatur hak aksesnya dan keamanan data yaitu DCL. SQL disebut subbahasa data karena hanya fokus pada pengelolaan data dan tidak memiliki fitur pemrograman seperti if, loop, atau fungsi-fungsi kompleks. Jadi dia tuh gak ada yang namanya kita harus bikin perulangan, kita harus bikin revision gitu. If else itu nggak diperlukan karena kita pure hanya pengelolaan data. SQL ini berstandar ANSI dan non-procedural. Jadi cukup menyatakan apa, tidak perlu bagaimana. Lalu dia itu set-oriented atau berorientasi dengan himpunan. SQL dapat digunakan secara interaktif atau ditanam atau embed dalam bahasa pemrograman seperti Visual Basic, COBOL, C, DLP, dan lainnya. Nah, hampir semua DBMS modern menggunakan SQL, seperti banyak Oracle, CBase, Informix, dan lain. SQL berfungsi sebagai bahasa basis data, bahasa query, bahasa client server, dan bahasa pemrograman basis data. Jadi dia SQL ini bahasa yang universal untuk sebuah DBMS relasional. Komponen-komponen SQL itu ada data definition language yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data menggunakan create, drop, filter. Digunakan untuk membuat database, table index view, dan mengubah struktur data. Nah, di sini untuk data manipulation language, dia itu ada select, insert, update, delete. Kalau data manipulation language dengan DDL itu bedanya untuk data yang telah kita buat tadi, itu kita isikan datanya. Jadi kita manipulasi datanya sebagaimana datanya udah dijadikan dibuat ya. Nah, dari data tersebut kita bisa melakukan apa? Kita bisa menampilkan datanya, kita dapat memasukkan value baru ke datanya, kita dapat mengupdate datanya, ataupun menghapus data tersebut sesuai dengan kemauan kita. DCL atau Data Control Language untuk mengatur hak akses pengguna, grant revoke, membatasi atau memberikan hak query, insert, atau update. Jadi ini udah masuk ke internalnya yang dapat kayak siapa aja nih yang bisa mengolah datanya ini gitu, menggrant atau memberikan view. Untuk perintah-perintah SQL utamanya itu ada create untuk membuat table index, kalau alter itu mengubah struktur table, kalau drop itu menghapus objek database, insert itu menambah data, select mengambil kolom dan baris, delete menghapus baris, update mengubah nilai dalam baris, grant atau revoke pengaturan hak akses, commit rollback ke transaksi, load unload itu import export data, dan ini perubahan nama kolom. Jadi istilah istilah tadi itu universal atau menjadi pondasinya. Untuk sekarang, ini ada tipe data standar. Tipe datanya itu ada char, keterangannya itu karakter. Tipe data integer itu bilangan bulat, numerik itu bilangan real.
Nah, tipe data varchar, ini tipe data perluasan ya. Itu string panjang variabel, kalau mau di bawah, boolean itu true false, block itu data biner atau gambar suara, kalau auto increment itu penormoran otomatis. Jadi misal kita input, sebelumnya sudah ada input satu data. Dan selanjutnya akan secara otomatis melakukan penomoran, itu dua. Seperti itu. Di sini ada operator relasional yang biasa digunakan dalam kondisi where seperti sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, kalau operator logika itu untuk menggabungkan kondisi seperti and or not. Mengapakah semua perintah SQL berdasarkan fungsi. Kalau DDL itu ada create database, create table, create index, create view, create table, dan graph. Kalau di ML itu insert, select, keep, delete. Kalau data input itu recover table. Dan juga yang namanya auxiliary command itu unload, load, dan collect. Nah, di sini untuk cara membuat database dengan sintak create database latihan. Seperti contoh ya, latihan ini nama database-nya. Di sini aku telah membuat eh, database latihan, dan di sini ada tabelnya ya, tabel mahasiswa, dan ini filter. Nah, ini untuk membuat tabelnya itu tinggal taruh nama tabelnya yang kita mau, dan di sini nama filter atau isi dari kolom. Ada kolom npm dengan tipe data karakter, dan panjangnya itu 8. Ya, ada nama karakternya, dan panjangnya 25 kalau alamat, tipe data karakter juga dengan panjang 30. Dan makmur. Nah, sini untuk membuat indeks itu cukup dengan sintak create unique index, lalu nama indeksnya on mahasiswa enter. Artinya, buat indeks data mahasiswa berdasarkan NPM dengan nama MyIndex, di mana NPM tidak boleh sama. Jadi, dia itu mengambil NPM sebagai key untuk supaya NPM ini unique coding atau tidak sama. Nah, untuk membuat view ini sendiri, kita cukup dengan create view mahasiswa as select all, ini all ya, from mahasiswa. Artinya view dengan nama mahasiswa yang mesti semua data mahasiswa. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat eh, label mahasiswa ya. Nah, kita membuat view-nya nih. View-nya ini caranya seperti yang tadi. Ini. Nah, dari view yang tadi itu kita udah dapet field-field yang ada pada mahasiswa, label mahasiswa. Nah, di sini untuk tutorial menghapusnya. Nah, untuk menghapusnya ini sendiri kita tinggal menambahkan drop table, tambahkan drop di depannya. Jadi kalau kita mau hapusin view, sebagai contoh di sini saya menghapus view ya. Nah, kita tambahin aja drop view dan nama view-nya. Sebagai contoh, tadi kan kita punya view mahasiswa ya. Cuma di sini kita mau tes untuk gimana cara hapusnya. Nah, isi aja seperti berikut. Dan pada saat saya coba untuk select atau menampilkan view-nya, akan muncul SQL execution error. Atau view-nya itu sudah tidak ditemukan atau sudah fix dihapus dengan command ini atau query ini. Gitu. Jadi untuk our table itu untuk mengubah strukturnya. Jadi untuk menambah kolom mahasiswa, kita sebelumnya untuk menambah kolom ini kan sebelumnya kita cuma ada 3 kolom ya. Nah, kita ingin tambah field lagi. Gimana caranya? Jadi untuk sebelumnya saya pakai SQL Front untuk platformnya, dan untuk SQL sendiri ini untuk berbagai platform ini kayak sensitif. Jadi bisa aja pada saat tahap gen counting ini butuh tanda kutip. Tapi ini saya tidak perlu tanda kutip ya. Mudah dengan tambahan jengkol kerja dan keluar seperti itu. Dengan menambah field baru. Atau mungkin mengubah ukuran kolom. Alter table matkul, nama mata kuliah. Jadi sebelum saya telah membuat eh, table lagi, namanya itu mkul. Nah, di sini sebagai contoh, saya ingin mengubah ukurannya. Jadi sebelumnya field mata kuliah ini, tipe datanya chart. Namun panjangnya itu cuma satu. Saya ingin mengubah ukuran kolomnya ini menjadi 30 dengan cara change mata kuliah atau nama fieldnya mata kuliah chart 30. Dan balik lagi ya,
Ini case sensitif. Jadi bisa jadi pada saat menulis mata kuliah harus menggunakan tanda kutip. Nah, untuk menghapus kolom itu sendiri, pastinya kita tambahkan drop lagi ya. Namun untuk alter table, ini tambahkan alter table mahasiswa atau nama tabelnya drop jengkel atau apapun yang ingin kalian hapus seperti itu. Di sini untuk outputnya, untuk disclaimnya sudah tidak ada karena saya telah menghapus disclaim. Selanjutnya untuk structured query language. Dan ini lebih membahas tentang gimana cara kita mengolah isi datanya, isi value-nya. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengolah dan memanipulasi data di dalam objek database. Perintah perintah DML memungkinkan pengguna untuk memasukkan data baru, memperoleh data yang sudah ada, menghapus data, dan mengambil memilih menghapuskan data. Ya, ini ada insert, update, delete, dan select. Insert memasukkan data baru ke dalam tabel, update mengubah data yang sudah ada, delete menghapus, select untuk mengambil atau mengambil. Nah, insert ini digunakan untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Sintaks dasarnya mencakup penentuan nama tabel, kolom yang akan diisi, di mana opsional ya, dan nilai-nilai dan sesuai. Seperti contoh di sini, insert into, nama tabel, nama alamat jengkel, values, nanya, akaran, fact. Jadi sebelumnya untuk jenis kelamin ini sendiri, untuk panjangnya itu 1. Jadi walaupun saya menulis perempuan sebelah sini, maka yang akan kehitung hanya P. Yang akan ditampilkan hanya P-nya saja. Oke. Jadi untuk panjang karakternya juga itu sangat berpengaruh untuk isi value-nya nanti. Jadi kalau misal alamat kayak misal minimal sekiraan di 10/45. Kalau nama kira-kira 20. Sorry, 40. Kalau untuk kelamin palingan cuma kayak 10. Karena kan profil nggak yang panjang ya. Hanya kelamin itu kan paling perempuan, laki-laki. Seperti itu. Nah, perintah update digunakan untuk memodifikasi data yang sudah ada dalam suatu atau lebih baris tabel. Perintah ini wajib mencantumkan nama tabel kolom yang akan dibuat beserta ekspresi nilai, clause aware, dan untuk menentukan baris nama yang akan dibuat. Jadi, update mahasiswa, nama tabel, set apa yang mau kita ubah, sama dengan L, di mana nama sama dengan I. Yang artinya, ini mengupdate atau mengubah data dengan nama Naya untuk dijadikan jenis kelaminnya L. Jadi kan sebelumnya kalau untuk Naya ini, jenis kelaminnya P. Namun kita update atau kita ubah sehingga jenis kelaminnya itu L. Kayak gitu. SDL, jadi delete ini benar-benar harus kita pakai where ya. Karena jika kita semena-mena hanya delete from mahasiswa, maka untuk tabel mahasiswa datanya ini akan ke delete semua isinya. Seperti itu. Seperti contoh di sini, jika kalau software tidak digunakan, semua basis data dalam tabel akan terhapus. Jadi kalau software ini sangat penting. Jadi delete from, delete dari tabel mahasiswa di mana jenis kelamin L. Saya memberitahukan ekspresinya harus gimana. Dari sini saya mencoba untuk menghapus semua data dengan jenis kelamin L. Yang artinya tadi kan data saya telah diubah jadi L ya, semuanya. Artinya data saya sudah tidak ada karena data saya sebelumnya L semua. Seperti itu. Nah, perintah select dalam DML ini paling umum karena digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari database. Sintaksnya ini cukup fleksibel, memungkinkan penggunaan clause seperti distinct, where, group, group by, having, dan order by untuk memfilter, mengelompokkan, dan mengorganisasi query. Sebagai contoh, di sini saya men-select jenis kelamin. Count as jumlah atau alias jumlah. Jadi menghitung berapa kira-kira dari kelamin ini berapa orang. Dari tabel mahasiswa di mana NPM-nya itu 2 sekian. Dikelompokkan dari jenis kelamin. Dan having count, kelompoknya anggotanya lebih sama dengan 2.
dan diurutkan dari jumlah terkecil seperti itu. Nah, untuk fungsi klausanya ini yang penting itu ada all atau universal. Dia ini sifatnya global ya. Jadi kalau kalian ingin menghapus kolom atau menghapus bisa dengan pada ini atau mungkin select all. Misalnya kita kalau mau menampilkan data itu kan kasih tahu yang mau data apa. Tapi kalau misalnya mau semua, tinggal tambahin aja select. Lalu tambahkan simbol ini, select all from table, nama table, misal table mahasiswa. Nah, di sini ada close aware untuk memfilter baris data kondisi. Listing ini menampilkan nilai unik tidak berulang. Variable ini mengurutkan hasil dari yang terbesar dan terkecil. Grup ini mengkelompokkan data dan having ini memfilter hasil dari pengelompokan sebelum. Jadi grup dan having ini saling eh, berkoordinasi ya, berkoordinasi karena mereka saling berhubungan juga. Nah, operator lainnya itu ada like, yaitu digunakan untuk pencarian pada pola. Misalnya like P% untuk diawali P. Untuk nama yang diawali dengan P. Jadi misalnya ingin mencari nama awalan dengan P. Tinggal menambahkan like P%. Lalu ada between, memfilter data dalam rentang nilai tertentu. Lalu ada fungsi agregasi seperti count, max, min, average, dan sum. Max, min, nilai terbesar, min, nilai terkecil, average rata-rata, dan sum itu jumlah. Untuk count ini sendiri untuk menghitungnya, menghitung karakter. Nah, untuk query lanjutnya ini seperti subquery, menggunakan hasil dari satu query sebagai input untuk query lainnya. Lalu ada join untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan kondisi relasi kolom yang sama. Lalu ada union untuk menggabung hasil dari dua query select yang memiliki jumlah dan tipe kolom yang sama. Rata-rata dari exist dan non-exist, menguji keberadaan baris dalam subquery. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.